Baik, salam merdeka literasi. Kita kembali dengan materi yang ke-8 pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Kita akan menyimak bersama pemahaman Christopher Manus, mahasiswa dari Sistem Informasi, tentang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang artikel ilmiah. Disilakan Christopher. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Christopher Manus dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada saat ini saya akan mempresentasikan modul 8 artikel ilmiah. Pengantar. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta ilmiah populer sebagai sub-jenis yang lain. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian juga disebut artikel konseptual. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoretis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Adapun artikel ilmiah populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel yang lebih bergaya informal yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Apabila artikel penelitian dan artikel konseptual dipublikasikan di jurnal atau dipresentasikan di forum seperti lokakarya dan seminar, artikel ilmiah populer biasanya dimuat di koran atau majalah, khususnya di kolom opini. Struktur teks pada artikel ilmiah. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik. Sedangkan artikel ilmiah populer tidak terlalu terikat oleh konvensi. 1. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Kenyataan itu antara lain disebabkan oleh luas tidaknya cakupan pokok persoalan yang disajikan di dalamnya dan beragam tidaknya preferensi yang dipilih oleh penulis. Berbeda dengan artikel penelitian, karena artikel konseptual tidak ditulis berdasarkan penelitian. Tentu saja artikel tersebut tidak mengandung metodologi penelitian dan presentasi data atau presentasi hasil. Untuk itu, tahap metodologi dan hasil tidak diperlukan. Kedua, artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Untuk menghemat ruang, artikel ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judulnya singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Bahkan, sering sekali seluruh artikel tidak mengandung subjudul. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Selanjutnya, hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda.
Masalah timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tertentu. Apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur teks artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut, hal ini berarti bahwa tujuan sosial akademik teks ilmiah itu tidak tercapai. 1. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban. Struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks artikel konseptual beserta fungsi retoris yang diemban. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi pokok persoalan yang dibahas dan tetapi tidak selalu tujuan penelitian, dengan latar belakang seperlunya, teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan tersebut, metodologi penelitian diterapkan, hasil atau temuan yang diperoleh, pembahasan, dan simpulan dan saran yang apabila memungkinkan, disertai implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis. Pada artikel konseptual tidak terkandung metodologi penelitian yang diterapkan dan hasil atau temuan yang diperoleh, sehingga pada artikel konseptual tidak ada. Semua unsur di atas dimasukkan ke dalam abstrak. Namun demikian, karena abstrak itu sangat ringkas, agar semua unsur dapat dimasukkan ke dalam abstrak, unsur-unsur itu perlu dimampatkan terlebih dahulu. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel, 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi, dan 3. Cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Selain itu, pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan, dan khusus untuk artikel penelitian. Sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilaporkan pada artikel tersebut dan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang, bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Ulasan yang pertama merupakan urutan secara rinci tentang pendekatan atau teori yang telah disebutkan pada bab pendahuluan yang dipilih untuk analisis data. Landasan teori ini dibangun melalui sintesis terhadap beberapa gagasan yang diambil dari sumber-sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Ulasan yang kedua berisi tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Di bawah bab tinjauan pustaka terdapat micro review.
Bab tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori dari banyak sumber, tidak hanya dengan genre deskripsi yang hanya menyajikan paparan teori. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan wujud dan sifat-sifat data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data, adapun prosedur digunakan untuk menyatakan langkah-langkah penelitian. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagan alir. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual. Terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan, interpretasi lebih jauh dan perbandingan antar kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Karena penelitian yang dilaporkan itu telah dilaksanakan di waktu lampau. Dalam hal tertentu, data dapat pula disajikan dengan rekon. Pembahasan. Seperti terlihat dari namanya, bab pembahasan berisi pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Perlu ditegaskan apakah teori yang digunakan yang diambil dari bab tinjauan pustaka itu dapat memecahkan masalah penelitian. Jika dapat, perlu dijelaskan apakah temuan-temuan tersebut mendukung teori yang ada. Dan jika tidak, apakah teori tersebut perlu dimodifikasikan atau disempurnakan lagi. Pada poin ini, penulis yang sekaligus peneliti itu dapat menciptakan teori baru. Di sini pula lah letak keunggulan penelitian yang dilaporkan pada artikel itu. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka, genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan.
judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Mengenai faktor keringkasan, dapat diterangkan bahwa sebaiknya judul tidak dinyatakan dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk kelompok kata. Alasannya, biasanya judul yang dinyatakan dalam kalimat lebih panjang daripada kelompok kata. Selain itu, kalimat yang memungkinkan digunakan sebagai judul adalah kalimat tanya, meskipun hal itu sangat jarang. Dan pada buku ini, judul yang demikian itu tidak disarankan. Dengan demikian, judul yang ringkas adalah judul yang pendek tetapi padat akan makna. Tentang faktor kejelasan, dapat diungkapkan bahwa judul yang baik menggambarkan isi tulisan secara keseluruhan, termasuk variabel-variabel yang dibahas. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal informasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya cenderung informal, sedangkan artikel konseptual, seperti artikel penelitian, disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi, terima kasih.